Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adal amanah wa balagha risalah wa nasahal ummah wa kasyafal ummah ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam telah kita panjatkan pada junjungan kita suri taala dan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa keberkahan, mengangkat permasalahan, menyelesaikannya, dan sekaligus juga silaturahim. Kaget tadi ketemu teman lama ini. Saya kira masih di Turki. Saya kira tadi masih di Turki. Ya, mudah-mudahan saya jadi terbayang juga di Turki, kondisinya lagi sedang parah-parahnya ya, dan recovery diperkirakan lebih dari 10 tahun untuk membereskannya ini. Jadi masalah demi masalah. Yang jelas ini bukan suatu masalah yang ringan, dan mudah-mudahan kita juga sempatkan untuk berdoa kepada saudara-saudara kita, baik yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup, yang memikul beban yang berat, ya, mulai dari mengebumikan jenazah puluhan ribu, memperbaiki kondisi yang rusak parah. Saya tidak tahu seperti apa berapa banyak nanti, dan bagaimana kemudian kita merenungi peristiwa besar itu untuk kemudian kita mengambil ibrah bagi kita, karena kita juga sebenarnya ada di tempat yang berpotensi terjadi gempa bumi skala besar, skala besar. Salawat dan salam lalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Emilio berarti dengan keluarga di sini atau sendiri? Meninggalkan keluarga di sana deg-degan juga pasti. Tapi musibah tidak bisa ditolak kalau memang sudah akan terjadi. Alhamdulillah. Kita akan mulai kajian hari ini keluar dari serial yang sudah kita lakukan beberapa bulan ini, ya, kajian tentang Konsul Jenderal Turki Utsmani di Batavia. Kita sudah sampai ke konsul yang ke-6 atau ke-7. Masih ada 3 lagi, dan satu nama besar nanti Refat Bey, itu nanti yang akan kita bahas. Mungkin nanti setelah Ramadan. Nah, hari ini pembahasannya tentang peristiwa yang kita kenal sebagai Isra Mi'raj, yang kalau disepakati oleh sejarawan terjadinya itu tanggal 27 Rajab tahun ke-10 Kenabian. Ada yang mengatakan 9. Namun karena permintaan dari panitia itu dikaitkan dengan peristiwa saat ini, maka saya mengambil sudut pembahasan terkait dengan sejarah perjuangan Palestina. Dan yang mengagumkan bahwa masyarakat Palestina, khususnya di Gaza, itu mengumpulkan donasi untuk Turki. Iya. Entah bagaimana nanti mengeluarkan dana itu, karena kan mereka dimonitor dengan ketat oleh Israel. Mereka mengumpulkan donasi dan mengumpulkan, bahkan ada donor darah. Jadi ini menarik sekali karena
persaudaraan Islamnya internasional. Jadi ini banyak titik temu di sini. Isra Mi'raj sendiri, kemudian Baitul Maqdis sebagai tempat Allah mi'rajkan Rasulullah SAW, kemudian bangsa Palestina itu sendiri, dan terkait dengan wilayah sekitarnya. Nanti kita akan bahas tentang bahwa Barakna Hablahu itu bukan hanya untuk Baitul Maqdis, tetapi wilayah yang ada di sekitarnya. Ada yang cukup luas menarik menarik radius dari kata-kata kami berkahi di sekitarnya. Bahkan ada yang menariknya sampai negeri-negeri yang jauh. Jadi tidak hanya di masjidnya itu saja atau di tempat yang berdiri Baitul Maqdis. Jadi tadinya Anda sebenarnya kalau nggak ada usulan dari panitia itu pengen mengusulkan tentang ukhuwah Islamiyah tadinya terkait dengan gempa bumi di Turki, karena bukan hanya kaum muslimin yang ada di sekitarnya saja, atau di negeri muslim, bahkan dari mereka yang tinggal di Eropa, yang diaspora di negeri. Kan orang Turki ini banyak di luar Turki ya. Bahkan kalau tidak salah yang pertama kali justru datang memberikan bantuan dari luar itu komunitas Turki yang ada di Jerman dan Belanda. Jadi banyak itu sebenarnya aspek yang bisa dibahas, tapi mungkin kita cari waktu lain sambil kita menunggu proses recovery-nya. Bakal lama ya. Bakal lama, tidak sebentar. Tapi ala kulli halin, dalam setiap musibah sekalipun pasti ada ibrah, pasti ada pelajaran yang berharga ya. Saya tidak melihat Turki terpuruk setelah ini, malah justru bangkit karena terjadi besar-besaran, jadi terjadi penggalangan besar-besaran. Ada istilahnya one heart, itu orang-orang seturki itu buat acara yang disiarkan secara terus-menerus untuk menggalang dana seturki dan di luar Turki. Mereka menyebutnya itu satu hati. Jadi orang-orang telepon dan kemudian mengirimkan ini dan ditampilkan itu angka-angkanya, ditampilkan jadi transparan gitu ya. Jadi nggak ada dana yang jelek-jelek kemana. Dan itu luar biasa, dari bintang sepak bola, kemudian public figure, kemudian presiden dan macam-macam semuanya, masyarakat, dan memang mereka terkenal dengan kemurahan hati. Jadi mudah-mudahan ini titik balik ya, menurut saya justru titik di mana Turki ini naik kelas gitu untuk menyambut 100 tahun berakhirnya perjanjian Lausanne. Ini banyak sebenarnya, saya kepengen ke situ sebenarnya bicaranya, mumpung momentumnya ada, tapi ya Isra Mi'raj juga tidak kalah pentingnya. Jadi mungkin di dalam pertemuan berikutnya, asal nggak dikasih tugas tarhib, gitu karena kan Ramadan lagi. Nah, kalau bisa tarhib kasih ke open ke ustaz lain aja kalau boleh. Tapi ya kalau syuro memutuskan saya tarhib, ya tarhibnya saya puterin ke sana. Saya arahkan ke situ. Ya nggak apa-apa juga sih, kan bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita juga semangat tadhiyah, semangat berkorbannya muncul harusnya. Baik, begitu mungkin gambaran saya sebelum saya mulai pembahasan ini. Banyak sebenarnya yang bisa kita ambil. Nah, Isra Mi'raj ini memang utamanya dibahas di dalam surah Al-Isra atau Bani Israel itu di ayat pertama yang sudah sangat populer ya. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir." Nah, itu saya kasih warna-warna ya. Nanti kalau file sudah saya kirim, saya hubungkan antara bin abdihi, kemudian lailan, kemudian barakna hawlahu. Ada beberapa kata penting untuk bagian pertama ini. Subhanalladzi, maha suci Allah yang asra ya. Pertama asra dulu, hijau itu warnanya, saya kasih warna hijau. Asra itu yang memperjalankan, bi abdihi, hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW, lailan
dalam satu malam saja. Jadi keterangan who, what, when, why, how itu lengkap ya. Siapa yang diperjalankan, siapa yang memperjalankan, ya, kenapa diperjalankan, bagaimana perjalanannya, ya, itu lengkap dibahas semua. Maha suci Allah. Jadi ayat ini dibuka dengan siapa yang punya gawe Allah Subhanahu wa taala, punya kehendak, yang punya keinginan, yang punya ketetapan. Jadi maha suci Allah yang punya kekuatan. Cuma Allah yang punya kekuatan untuk memberangkatkan hambanya, memperjalankan hambanya dalam satu malam dari dua tempat yang berjauhan, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ya, dari dua masjid yang kalau kita lihat secara kontekstual, secara kontekstual ketika turun, Masjidil Haram itu belum ada. Ada Ka'bah, ada tempat tawaf, tapi belum disebut Masjidil Haram dalam arti tempat orang yang beriman sholat di situ, karena masih dilarang oleh rejim Abu Jahal yang menguasai kota Mekah. Kemudian berangkat ke Masjidil Aqsa, secara fisik belum ada masjidnya, hanya tempat saja yang kemudian baru dibangun masjid di era pertama, ditandai di era Umar, kemudian nanti dibangun di era Bani Umayyah. Jadi dua tempat yang abstrak sebenarnya. Jadi jangan dibayangkan Masjidil Haram seperti yang Bapak lihat ketika umroh atau haji, dan bukan juga Masjidil Aqsa yang Bapak lihat ketika ke Al-Quds. Tempatnya itu tidak seperti itu. Tidak persis seperti itu. Bahkan Masjidil Haram di sekitarnya masih banyak asnam, patung-patung berhala-berhala yang disembah. Ke Masjidil Aqsa yang alladzi barakna haulahu. Nah, ini nanti akan saya jelaskan lagi di belakang. Alladzi barakna haulahu, yang Allah berkahi di sekelilingnya. Kenapa itu semua? Linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan, agar kami bisa memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kami. Itu menggambarkan bahwa bukan hanya ke tempat itu, tapi ke tempat yang lebih mulia lagi, yaitu ke Sidratul Muntaha. Innahu huwas samiul basir. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Itu ayat pertama di dalam surah Al-Isra ayat ke-17. Nah, kalau kita lihat tali garisnya itu, ini pakai peta dari Mekah ke Al-Quds. Kalau naik pesawat sekarang sekitar 1 jam 15 menit kalau naik pesawat sekarang. Kalau sekarang kita membayangkan dalam satu malam bisa, tapi kita harus melihat konteks ketika turunnya itu. Metode transportasi yang paling cepat itu unta dan kuda. Jadi jangan dibandingkan dengan kita sekarang. Kalau sekarang kita dalam waktu sekejap bisa, ya, pergi dalam jarak yang jauh naik pesawat terbang, atau misalnya kalau militer bisa naik pesawat yang lebih cepat lagi. Jadi di zaman itu orang untuk secara normal dari Mekah ke Madinah itu butuh sekitar 3 hari atau 4 hari. Kemudian dari Madinah menuju Tabuk itu sekitar 1 pekan atau 5 hari 6 hari kurang lebih. Dari Tabuk kemudian sampai ke wilayah Palestina itu ya butuh 1 pekan lagi. Total itu kira-kira 3 sampai 4 pekan atau 1 bulan. 3 pekan sampai 1 bulan. Itu 1 kali jalan. Belum baliknya, berarti 2 bulan. Makanya orang Arab, kecuali yang beriman, seperti siapa? Yang monumental Abu Bakar As-Siddiq, kan orang datang, apa temanmu sudah gila Abu Bakar, dia mengatakan sudah ke Masjidil Aqsa, telah ke Palestina dalam waktu 1 malam. Apa benar Muhammad mengatakan itu? Benar, Muhammad sudah ngomong itu. Orang menganggap nanti Abu Bakar As-Siddiq akan goyah imannya. Tapi kata Abu Bakar, kalau dia ngomong lebih dari itu pun saya percaya. Sebagian dari ahli sejarah Islam mengatakan disitulah Abu Bakar kemudian dipanggil dan digelari dengan As-Siddiq, bahwa dia itu orang yang jujur, yang artinya orang yang begitu tinggi keyakinannya kepada Nabi, bahkan omongan yang oleh sebagian orang yang agak mustahil waktu itu buat dia. Kalau Rasulullah ngomong begitu berarti benar, karena Rasulullah tidak pernah berbohong sebenarnya. Nah, di dalam
dunia ketika terjadi perang saudara ya, di Suriah. Menulis kitab yang bagus untuk dibaca dan perlu dimiliki di setiap rumah kaum muslimin, namanya Fiqhus Sirah. Jadi kalau baca, kita sering bacakan di sini Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, kan? Nah, kalau mau analisis, gitu, jadi bukan tekstualnya tapi analisisnya, pendalamannya, ya, dan relasinya ke zaman sekarang, boleh ditambahkan dengan Fiqhus Sirahnya Dr. Said Ramadan Al-Buti. Bagus. Nah, ini saya ambil cuplikannya saja. Nah, beliau menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj itu dengan cara yang menarik kalau menurut saya, yang memberi insight, memberi satu pandangan lain yang menurut saya bagus untuk kita perhatikan karena orang yang berilmu. Ketika menyebutkan atau ketika menafsirkan Subhanalladzi, Maha Suci Allah yang, itu ada nilai tasbihnya di dalamnya kata beliau. Beliau ini orang yang faqih, yang alim, ya. Majelis-majelisnya selalu ramai di Masjid Bani Umayyah di Damaskus. Saya belum kesempatan ke sana. Dulu sebelum pecah perang sudah ada undangan dari teman yang di KBRI di Damaskus, tapi belum ada kesempatan, tapi udah keburu. Sekarang kita di Barfil agak susah masuk ke sana. Dia masih menjamin katanya, kalau Ustaz mau datang di sini, terbang ke Beirut, nanti saya jemput di Beirut. Jemput di Beirut itu berarti dari Beirut kan harus naik lagi ke pegunungan, turun lagi naik lagi, baru sampai Damaskus. Tapi dia biasa antar jemput gitu. Tamu-tamu dari Beirut, masya Allah. Suatu saat mudah-mudahan kita bisa sampai ke tempat itu ya. Amin ya rabbal alamin. Kita jangan membatasi mimpi, jangan. Ya. Karena bisa jadi kita sampai suatu saat. Jadi ketika menyebutkan Subhanalladzi, yaitu Maha Suci Allah yang, ya, Asra tadi yang menjalankan, tapi beliau berhenti di situ dulu bahwa pada tasbih pada urusan yang besar. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang bagus, yang menunjukkan keesaan Allah, keagungan Allah, Subhanallah, tasbih. Ya. Jadi dimulai dengan tasbih Subhanallah, ayat yang luar biasa. Kemudian Asra, perjalanan atas kehendak Allah, bukan kehendak Rasulullah. Jadi bukan rekayasa Nabi. Jelas di situ bahwa Nabi diperjalankan. Ya. Kemudian hambanya Nabi SAW, bi'abdihi, hambanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia itu Rasulullah SAW adalah objek dalam perjalanan ini. Maka Ahlussunnah wal Jamaah meyakini ijma' para ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Rasulullah itu berangkat ruh dan jasadnya, itu harus diyakini kalau Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ada yang hanya mengatakan hanya ruh saja, itu Nabi tidur gak kemana-mana. Ada yang mengatakan Rasulullah tidur di rumahnya Ummu Hani. Ummu Hani itu anak dari Abu Thalib. Iya. Bukan. Saya lupa ini bukan. Ummu Hani itu adalah masih keluarga dari Abu Thalib. Saya jadi lupa posisi. Jadi katanya Rasulullah SAW, karena diriwayatkan itu bahwa Nabi sedang bermalam atau sedang menginap di rumah Ummu Hani, di luarnya, di berandanya, dan kemudian baru didatangi oleh Jibril. Itu ada di dalam Sirah Nabawiyah Indonesia. Jadi ada sebagian orang yang mengatakan Rasulullah itu cuma mimpi aja itu berangkat. Enggak benar-benar berangkat. Hati-hati dengan yang seperti itu. Karena ijma' ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Rasulullah berangkat secara fisik, berangkat secara ruh, bukan fisiknya saja dan bukan ruhnya saja, tapi dua-duanya. Makanya disebutnya abdihi, menunjukkan ada kesatuan antara ruh dan jasad. Kemudian lailan, pada malam hari, maka perjalanan ini kata beliau adalah perjalanan yang singkat, yang seharusnya membutuhkan waktu beberapa lama, belum lagi yang mi'rajnya. Berarti mi'raj itu kan keluar dari dunia ini, keluar dari alam dunia ini, untuk bumi ini, menuju tempat yang Allah sudah siapkan sejak lama dalam satu malam, bahwa ini menunjukkan kekuasaan Allah. Tanpa kekuasaan Allah tidak mungkin perjalanan ini bisa dilakukan dalam satu malam, baik dulu maupun sekarang. Ya, jadi jangan hanya dilihat Isra saja, tapi satu Isra dan Mi'raj.
Kalau Mi'rajnya jelas tidak cukup 1 malam. Sekarang kita belum punya teknologi untuk bisa keluar angkasa kurang dari 24 jam. Ya, bisa. Perlu beberapa hari atau bahkan kalau keluar angkasa yang jauh perlu hitungannya bukan tahun dunia lagi tapi tahun cahaya lain. Jadi sampai di sini jelas siapa yang memperjalankan, kemudian siapa yang diperjalankan, dan berapa cepat atau berapa durasi waktu. Nah, ini tentang Al-Isra. Kemudian dilanjutkan lagi karena space-nya kurang di sini, takut terlalu kecil. Ini pun tulisannya mungkin tidak terlalu kecil. Saya sudah bagi jadi beberapa kali. Kemudian minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ini adalah persinggahan sesungguhnya kata beliau. Kalau Allah ingin dari Mekah langsung ke Sidratul Muntaha bisa. Kenapa harus berhenti di situ? Kenapa harus singgah di Masjidil Aqsa padahal buruk itu kendaraan yang digambarkan seperti hewan itu bisa saja dari Mekah langsung ke Sidratul Muntaha. Nah, harus mampir-mampir di situ. Kemudian banyak ibrohnya bahwa mampir di Masjidil Aqsa ini menunjukkan tempat, ya, tempat suci kaum muslimin dan sekaligus kesatuan antara dakwah Nabi dengan dakwah para anbiya wal mursalin sebelumnya. Karena hampir seluruh nabi itu melintasi wilayah yang kita kenal sebagai Palestina. Seluruh nabi, hampir seluruh nabi atau seluruh nabi pernah melintasinya. Sehingga menjadi tempat persinggahan. Dan di dalam hadis terkait dengan Isra Mi'raj ini, Rasulullah ketika sampai ke Masjidil Aqsa, Allah pertemukan dengan nabi-nabi yang lain, pertemukan dengan nabi-nabi yang lain, ya, melaksanakan 2 rakaat sholat di sana dan kemudian berangkat, baru berangkat menuju tempat yang jauh, tempat yang tinggi. Kemudian barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya, didefinisikan bukan hanya masjidnya saja, bukan hanya di komplek Masjidil Aqsa yang ada kubah Sakhra, dom, kubah yang berwarna emas, keemasan itu, bukan hanya Masjid Qibli yaitu Masjid Umar, tempat rumah sholat yang kemudian dibangun masjid yang disebut sebagai Masjid Aqsa, bukan masjid-masjid, ada 7 musola, masjid musola yang ada di sekitar komplek itu, bukan hanya kota itu saja, bagian dari kota Al-Quds, tetapi negeri Palestina seluruhnya dianggap sebagai tanah suci. Nah, itu salah satu definisinya saja. Tapi ada lagi yang menjelaskan bahwa sampai seluruh negeri yang berbatasan dengan Filistin. Berarti kalau seluruh negeri yang berbatasan dengan Palestina, Lebanon masuk, Suriah masuk, Yordan masuk, kemudian Mesir yang di selatan masuk, dan Jazirah Arab juga masuk. Kerajaan Saudi ada perbatasannya, walaupun kecil sebenarnya, sedikit sekali di pojok. Jadi pertemuan berapa negeri itu di Teluk Aqabah itu, ada Palestina, ada Yordan, kemudian ada Saudi, kemudian ada Mesir, kumpul di satu teluk itu, di satu teluk kecil namanya Teluk Aqabah. Teluk Aqabah itu pecahan dari, nah sini, kok saya bikin tadi, nggak ada di pojok sebelah kanan itu, ini di bawah panah merah itu pertemuan negeri ini. Jadi Teluk Aqabah itu ketemu ke Laut Merah. Kalau yang satunya lagi Teluk Suez. Kalau kapal-kapal mau ke Eropa dari Asia lewat situ, termasuk kapalnya Pak Emilio lewat situ. Ya kan, logistik pasti lewat Suez. Karena kalau muter lewat Afrika Selatan, dia itu bisa naik 3-4 kali. Jadi lewat sana. Lewat Turusan Suez. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, agar kami bisa memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami, bahwa perjalanan tersebut kemudian menjadi ujian bagi orang-orang kafir. Di surah yang sama ayat 60 itu Allah menyebutkan bahwa alladzi araynaka illa fitnatan linnas. Secara umum, fitnah di situ yang disebut dengan fitnah di situ ujian. Karena ketika Rasulullah SAW mau menceritakan ini, kan kembali Buraq itu tempat di mana Rasulullah berangkat.
kembali lagi ke rumah Ummu Hani dan Rasul ceritakan kepada Ummu Hani. Kata Ummu Hani, ya Rasulullah jangan sampaikan, nanti orang tak percaya. Kalau kami yang beriman kepada Allah dan Rasulnya percaya, walaupun itu sebagian kaum muslimin ada juga yang goyah imannya karena masa iya zaman itu ya, jangan disampaikan. Tapi perintah Allah untuk sampaikan, maka Rasulullah tetap sampaikan, menjadi tertawaan orang-orang musyrikin. Ini yang disebut dengan fitnah. Illa peristiwa itu tidak lain merupakan fitnah dan linnas, fitnah bagi orang-orang yang belum beriman dan bahkan menggoncangkan sebagian iman. Kalau Imam At-Tabari mengatakan bahkan ada yang sempat murtad, tapi itu jarang disebut oleh orang-orang lain. Dan hanya Imam At-Tabari saja, At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari yang mengatakan sampai ada yang murtad. Kenapa sampai ada yang murtad? Karena nggak tahan dengan pembulian dari masyarakat Quraisy yang menganggap ini suatu hal yang tidak masuk akal. Ya, jadi ujian. Nah bagi kita juga sekarang bahkan masih jadi ujian kan? Karena sebagian ada yang tidak mempercayainya, mana mungkin. Kemudian ditutup ayat ini dengan innahu huwas sami'ul basir, maha mendengar dan maha melihat. Jadi maha mendengar seluruh omongan orang-orang yang tidak percaya dan maha melihat seluruh orang-orang yang menyatakan kepercayaan. Nah setelah Abu Bakar Siddiq mengatakannya, kalau memang itu perkataan dari Muhammad SAW, saya percaya, lebih dari itu saya percaya. Nah di situ mulai kaum muslimin teguh lagi. Jadi memang butuh di antara barisan kaum muslimin orang-orang yang teguh pendirian, teguh perkataannya. Ya kalau sempurna mungkin tidak ada manusia, tapi kelihatan pembelaannya, keberpihakannya kepada surat Al-An'am. Nah ini terkait dengan surat Al-Isra. Nah, kenapa berhenti Masjidil Aqsa? Kenapa berhenti di sana? Nah itu salah satunya di antaranya karena negeri tersebut pernah menjadi kiblat pertama. Ingat bahwa perintah sholat itu tidak turun pada saat Isra Mi'raj. Perintah sholat itu turun di tahun pertama kenabian. Ketika Al-Fatihah turun, maka perintah sholat dilakukan hanya untuk 2 waktu. Fil asyi wa tilka. Dulu pernah saya bahas. Jadi kaum muslimin sempat sholat hanya pada 2 waktu. Pada waktu matahari terbenam dan menjelang matahari terbit. Hanya 2 waktu saja dilaksanakan 2 rakaat. Kata Bunda Aisyah, ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian setelah 3 tahun, 2 tahun berjalan menjadi 4 rakaat. Sholatnya tetap 2 waktu saja. Tidak disebut subuh maupun maghrib, tidak. Tapi disebut asyi wal ibkar. 4 rakaat. Kemudian turun lagi perintah bagi yang dalam perjalanan boleh 2 rakaat, boleh kembali seperti awal 2 rakaat. Jadi yang tinggal di kota Mekah 4 rakaat. Bagi yang dalam perjalanan 2 rakaat. Baru setelah Isra dan Mi'raj khususnya barulah menjadi 5 waktu. Itu pun sudah mengalami diskon dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Itu peristiwanya sudah masyhur. Baru kita mengenal 3 variasi rakaat sholat. Aslinya semua 4. Ada pendapat imam yang mengatakan bahwa Imam Al-Muzani itu mengatakan bahwa waktu turun pertama kali sholatnya belum ada rakaat yang berbeda. Semuanya tetap 4 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 4 maghrib, 4 isya. Baru sempurna ketika Jibril turun mengarahkan atau memberi contoh waktu-waktunya, dan baru kemudian menjadi subuh 2 rakaat, zuhur tetap 4, asar tetap 4, maghrib jadi 3, isya tetap 4. Jadi yang berkorting itu cuma subuh dan maghrib. Nah, tapi kita bukan bahas itu, cuma melengkapi saja karena ini kajiannya nanti tekstual. Saya inginnya kontekstual kajiannya. Tapi perlu tahu supaya tidak menjadi pertanyaan-pertanyaan. Kembali kepada Masjidil Aqsa, fokusnya di situ. Apa keutamaan Masjidil Aqsa? Masih menggunakan fikih. Kenapa perjalanan dari masjid minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Padahal tempat itu dua-duanya belum berdiri masjid. Belum ada bangunan yang kemudian disebut masjid. Ya. Yang satu tempat tanah kosong, ya Masjidil Aqsa. Yang satunya lagi tempat tawaf di sekitar Ka'bah yang masih didominasi oleh patung
ilah-ilah mereka. Beliau mengatakan bahwa dari masjid ke masjid, karena dalam Islam ya peran sentral masjid itu kuat. Kenapa dari masjid ke masjid? Karena kita pun hidupnya dari masjid ke masjid. Waktu kita pun dari masjid ke masjid. Itu satu hal penting. Kenapa Masjidil Aqsa? Yang kedua, beliau menyebutkan juga Masjidil Aqsa sebagai kiblat pertama kaum muslimin, dan Palestina sebagai negeri para nabi dan rasul. Ya, hampir seluruh nabi dan rasul lewat sana. Ya. Jadi seandainya Nabi Muhammad SAW itu tidak Isra, itu Rasulullah tidak pernah menginjakkan kakinya di Palestina. Mungkin. Ya. Tapi Allah Maha mengatur, Allah yang Maha mengatur semua. Tapi dengan Rasulullah datang ke sana, semua nabi dikumpulkan, dan kemudian Rasulullah memimpin sholat mutlak wa ta'ala. Itu menunjukkan posisi dan kedudukan mulia Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang ketiga, menurut Ibnu Khaldun, wilayah yang alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekeliling itu bukan hanya Palestina, menurut beliau. Kita tahu Ibnu Khaldun adalah sejarawan muslim yang pertama kali menyusun metodologi sejarah atau metodologi pembelajaran sejarah, bahwa Syam, kata beliau, itu lingkar terdekat Palestina. Jadi Rasulullah diperjalankan agar Rasulullah SAW juga mengambil ikhram dari perjalanan dakwah nabi-nabi yang lain. Makanya Rasulullah SAW nanti bisa, ketika perang Khandaq itu kan, Rasulullah bisa memprediksi, bisa memberikan nubuah, prediksi-prediksi masa depan, bahwa nanti kalian akan menguasai timur, menguasai barat, menguasai Persia, tanah Syam, tanah Mesir, seterusnya wilayah-wilayah yang Rasulullah sendiri belum pernah datang. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bushr al-Khattabi itu, radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sampai menyebutkan kota Konstantinopel, la tuftahan al-Konstantinia, fala yabal amiratuha wa la yabal jais, dan terjadi. Bahkan sampai ke kota Konstantinopel yang sekarang Istanbul. Jadi perjalanan itu membuka cakrawala wilayah-wilayah yang lain. Jadi kaum muslimin yang tinggal di Madinah, yang mendengarkan petua-petua dan mendengarkan instruksi-instruksi dari Nabi dan nubuah-nubuah tersebut, terbuka wawasan bahwa Islam ini tidak hanya akan akan menjadi agama bagi kaum bangsa Arab saja, tetapi akan menjadi agama bagi ad-dinul Islam, yang akan menjadi tata cara kehidupan manusia yang luas. Jadi perjalanan ke Masjidil Aqsa. Dan yang keempat, beliau menafsirkan bahwa memahamkan berat dan tantangan dakwah para nabi dan rasul serta persiapan untuk hijrah. Karena itu setelah Isra Mi'raj itu sekitar 1-2 tahun setelah itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan, perintahkan kepada Nabi untuk hijrah kedua kalinya, hijrah ke Madinah. Jadi persiapan-persiapan yang banyak. Ketika Rasulullah ke Madinah, bertemulah dengan komunitas yang tidak Rasulullah temui di Mekah, yaitu orang-orang Yahudi. Nah, dengan orang-orang Yahudi ini nanti diskusi tentang Masjidil Aqsa meningkat intensitasnya. Karena orang-orang Yahudi kan kemudian tuh, kaum muslim ini sholatnya ngadep ke tanah suci mereka juga. Kadang-kadang Yahudi suka ngeliat, kaum muslimin ini ikut-ikut aja. Kalian nyembahnya sana, sampai Nabi SAW meminta selama 6 bulan berturut-turut, meminta kepada Allah, berdoa setiap kali setelah subuh. Ya Allah, kalau Engkau berkenan, palingkanlah kami ke tempat yang lebih mulia. Sampai doa, sampai turun ayat, palingkanlah arah kalian untuk sholat ke Masjidil Haram. Jadi interaksi itulah yang kemudian mewarnai kehidupan kaum muslimin di Madinah. Mereka mengenal bahwa ada bangsa yang dulu pernah dimuliakan Allah, tapi kemudian terlaknat karena urusan tanah yang ada di sekitar Masjidil Aqsa. Dari situlah kemudian turun ayat yang kemudian menjelaskan, terutama di surah Al-Maidah, menjelaskan tentang pembangkangan Yahudi terhadap Nabi Musa alaihissalam. Makanya dalam beberapa peristiwa seperti perang Badar itu kan, Rasulullah ketika sampai ke dekat Badar, belum masuk Badarnya, baru sampai, Jibril turun memberitahu bahwa ada rombongan lain yang datang, yaitu rombongan Abu Jahal. Maka Rasulullah melakukan musyawarah kepada sahabat-sahabat, gimana nih
Kita berangkat untuk menghadang rombongan Abu Sufyan, tapi yang datangi ada rombongan yang lebih besar. Ketika itu kaum muslimin menggunakan ayat-ayat terkait dengan Nabi Musa dan pendukungnya. Ya Rasulullah, kami tidaklah seperti Bani Israel, ngomongnya gitu. Ya Rasulullah, perintahkan kami kemanapun kami akan ikut. Kami tidak akan membangkang seperti Bani Israel. Jadi orang Yahudi keturunan dari Bani Israel itu menjadi model atau menjadi contoh yang tidak perlu diikuti, yang menjadi momok. Jadi bahwa orang-orang Yahudi itu menjadi contoh buruk tentang ketidaktaatan umat kepada nabinya, dan itu puncaknya di negeri Palestina. Nah, dari situlah kita bisa melihat bahwa ayat pertama dari surah Bani Israil ini menggambarkan tentang pelajaran penting bagi umat Islam untuk tidak membangkang dengan nabinya atau menyelisihi nabinya dalam perihal-perihal urusan agama, untuk urusan Islam. Maka muncullah kemudian surah Al-Baqarah misalnya, ya, ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul. Sungguh kami telah memberikan kitab berupa Taurat kepada Nabi Musa, dan kami susulkan setelah datangnya itu rasul-rasul. Wa atayna Isa bin Maryam, dan kami juga berikan kepada Isa putranya Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus, ya, tanda-tanda yang memperkuat kedudukannya dengan Ruhul Kudus, ya, yang disebut dengan Ruhul Kudus ini Jibril alaihissalam. Afakullama, kemudian Allah menceritakan kepada kaum muslimin tentu saja yang membaca Al-Quran ini pertama kali, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Apakah wahai orang Yahudi, wahai Bani Israel, apakah setiap kali datang Rasul kepadamu membawa sesuatu yang tidak kamu inginkan, la tahwa, tidak sesuai dengan hawa nafsunya, anfusukum mustakbartum, kemudian kalian menyombongkan dirinya, fa fariqan kadzdzabtum, sebagian kalian dustakan, wa fariqan taqtulun, sebagian kami bunuh. Siapa saja yang dibunuh oleh Yahudi atau Bani Israel? Nabi Yusuf dicelakai sama mereka. Kemudian Nabi Musa mereka celakai juga, mereka tinggalkan bahkan. Nabi Zakaria alaihissalam itu dipotong-potong badannya oleh mereka karena tidak mau mengikuti mereka, mau mereka. Nabi Yahya alaihissalam dipenggal kepalanya oleh orang Bani Israel. Nabi Isa mereka celakakan, mereka bocorkan rahasianya kepada penguasa Romawi waktu itu, sehingga membawa tertangkapnya Nabi Isa. Tetapi pada bagian akhir sebelum mereka berhasil membunuh Nabi SAW, Nabi Isa AS menggantinya dengan orang yang menyerupai Nabi Isa AS. Jadi kalau Allah SWT berfirman, fa fariqan kadzdzabtum, sebagian kalian dustakan, kalian celakai, kalian tinggalkan, kalian bangkang, sebagian lagi wa fariqan taqtulun, sebagian lagi kalian bunuh atau kalian arahkan, kalian sebabkan peristiwa pembunuhan itu, kecuali Nabi Isa yang dan Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa mereka cederai, walaupun mereka sudah berusaha membunuh Nabi Muhammad SAW. Jadi kisah tentang Masjidil Aqsa itu tidak bisa dilepaskan dari kisah siapa yang dulu tadinya Allah rancang atau Allah hendak berikan kepada mereka tadi itu, tapi mereka tinggalkan, mereka lepaskan, mereka durhakai, yaitu Bani Israil. Jadi Isra Mi'raj dalam konteks kita sebagai umat bukan hanya peristiwa momen turunnya. Kalau di Indonesia ini lebih banyak orang membahas, oh ya, Isra Mi'raj ini diwajibkannya sholat. Tidak hanya itu, tetapi juga memberi pelajaran tentang kaum yang membangkang, yaitu mereka yang dulu pernah hampir saja Allah berikan kekuasaan atas negeri Palestina yang mulia itu, yang disebut dengan Baitul Maqdis. Pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil satu, misalnya seperti di surah Al-Maidah ayat 20. Wa idh qala Musa liqaumihi, Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, uzkuru ni'matallah, bersyukurlah kalian kepada nikmat Allah alaikum, yang Allah sudah limpahkan kepada kalian. Idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa atakum ma
kekuasaan yang belum pernah diberikan kepada orang yang lain. Ya. Tapi apa? Ingat, kadang-kadang Allah berikan nikmat kepada kita, tapi ternyata kita tidak bersyukur. Ada orang yang Allah tahan nikmat-nikmat dunianya, justru menjadi orang yang pandai bersyukur. Jadi ketika Allah limpahkan kepada kita begitu banyak nikmat, harta, kesehatan, keluarga, itu ujian. Ujian bagi kita. Ada yang lulus ujian dengan ujian kenikmatan, ada yang tidak lulus. Nanti ketika sebagian itu Allah ambil, baik itu harta, kesehatan, orang dekat, orang yang kita sayang, ini cabut-cabut satu-satu. Padahal kita semua tahu kan, semua kita pasti pergi. Tapi ketika dicabut duluan, ditinggalkannya kita itu ujian. Jadi cara Allah sayang sama kita itu banyak. Hanya saja kita perlu sensitif terhadap apa, memahami apa yang Allah sedang gelar di depan kita. Ya kalau kita boleh ngatur-ngatur, kita tak mau ini, tak mau sakit, tak mau miskin, tak mau kehilangan, tak mau macam-macam banyak tak mau. Ya. Tetapi kita tahu bahwa seperti misalnya di dalam perintah perang, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Kami perintahkan kalian perang, padahal kalian tidak suka. Allah tahu. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian tidak suka sesuatu, padahal itu bagus buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kau senang betul dengan suatu keadaan, suatu posisi, ya, suatu lingkaran, padahal itu belum tentu baik kenyamanan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah itu lebih tahu, kalian tidak tahu. Jadi bersyukur ini seni, kata orang. Seni bersyukur itu. Ketika lagi banyak, syukurnya gimana? Berbagi. Ketika lagi sedikit, syukurnya gimana? Gimana caranya kalau lagi banyak, syukurnya berbagi. Kalau lagi sedikit, syukurnya nah. Enggak melihat, asap dan dengki semua. Kok gitu, enak banget dia. Kita ngeliatnya cuma yang kelihatan kan. Sedihnya dia, susahnya dia nggak ada dia. Sama seperti kesuksesan. Kesuksesan itu yang dilihat orang hanya puncaknya. Untuk sukses itu harus disiplin, bergadang lah, mungkin berkorban lah, macam-macam. Nggak kelihatan di bawah air. Yang kelihatan, dia sukses. Makanya ujian bagi yang lihat. Enak banget dia begitu. Waktu disimbang sama Allah, gini loh, dia jadi begitu tuh gini loh. Ternyata berat, gitu. Nggak jadi gini. Ya. Tapi kalau kita cuma lihat puncak-puncaknya saja, enak dia kaya, dia jadi punya jabatan, dia populer, dia macam-macam. Udah itu habis waktu kita. Nah ini contoh paling mudah. Jadi Isra Mi'raj ketika sudah berhenti di Masjidil Aqsa itu maknanya banyak sekali. Dengan Allah contohkan, ini loh orang yang tadinya mulia kemudian jatuh. Nah ini godaan juga ini. Fitnah juga ini. Fitnah bukan yang dia godaannya. Ya. Kalau saya berhenti makan ini berhenti kajian kita. Tidak boleh. Jadi itulah fitnahnya. Kalau yang dengar bisa sambil makan. Kalau yang ngomong nggak bisa sambil makan. Ya silakan dinikmati. Baik. Sambil bawa menikmati fitnahnya, saya lanjut ya. Ini fitnah dalam arti terminologi ya, jangan nanti dikutip. Bahaya kalau itu keliru. Ujian ya. Atau kita beri sebentar saya minum juga dulu. Enggak, dicicipi. Saya bukan tuan rumah, nanti saya nyuruh dicicipi. Husnuzonnya itu diletakkan di depan untuk dimakan, bukan untuk dilihat. Kita lanjut ya, sambil dengar, sambil makan, sambil dengar. Nah ternyata yang kemudian pelajaran berikutnya adalah nggak boleh kita itu bermental pengecut, membangkang. Karena ketika Bani Israel, kita tahu kisah Bani Israel itu, mereka tadinya kan datang masuk ke negeri Mesir itu kan atas undangnya.
atas undangan Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal Nabi Yusuf dicelakakan sama keluarganya, saudara-saudara. Tapi karena hatinya besar, diundang. Setelah dia menjadi wazir, setelah dia menjadi menteri, diundang keluarganya, maka masuklah ke Mesir dan diterima oleh orang Mesir sebagai saudara. Tapi setelah Nabi Yusuf wafat, kemudian raja-raja yang adil di Mesir ini berganti, muncullah generasi Firaun, muncullah generasi pemimpin-pemimpin yang durhaka, tidak tahu diuntung, tidak bisa bersyukur. Maka berubah keadaan. Tadinya Bani Israel di Mesir itu dianggap sebagai orang yang karena keturunan keluarga dari Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf menyelamatkan kan, atas kebijakannya menyelamatkan bangsa Mesir dari kelaparan waktu itu kan, misalnya begitu. Nah, singkat kata, ketika kemudian Bani Israel ini ditangkap dan kemudian dijadikan budak oleh generasi berikutnya, bukan yang segenerasi dengan Nabi Yusuf alaihissalam, maka muncullah perbudakan pertama atas mereka. Nah, ketika itulah Allah putus satu nabi lagi, berdua sebenarnya dengan Harun, dengan Musa dan Harun, diputus. Ketika kemudian dituding, mereka awalnya skeptis itu waktu dibawa, mari kita keluar, tinggalkan negeri ini karena Allah sudah janjikan satu negeri buat kita. Maka mereka berangkat keluar dari negeri Mesir, dikejar oleh Firaun, dan kemudian Allah selamatkan dengan membelahkan sebagian dari laut itu sehingga mereka bisa berperang. Dan kemudian ketika dikejar, laut ini ditutup sama Allah. Jadi bukan hanya mereka terpisah dari pengejarnya, tapi yang mengejar hancur. Nah, ketika sudah ada di seberang itu, perkataan ini muncul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat 21 dari surat Al-Maidah. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasah. Wahai kaumku, masuklah kalian sesuai perintah Allah ke negeri yang disucikan. Al-ardul muqaddasah itu adalah tanah Palestina. Allati kataballahu lakum. Awalnya memang ditentukan bagi mereka, yang Allah sudah tetapkan bagi kalian. Wala tartaddu. Nah, perintahnya di situ. Jangan kau berpaling, jangan murtad. La tartaddu ala adbarikum, jangan kalian berpaling ke belakang, fatanqalibu khasirin, sehingga kalian pasti akan jadi orang rugi. Nah, bagaimana mentalnya? Kalau kita bisa bayangkan bagaimana Bani Israel waktu itu sudah diselamatkan dari kejaran Firaun, diselamatkan dari perbudakan, bahkan diselamatkan lagi dengan Allah kasih mukjizat di depan mata. Jadi gini dulu, visualisasi dulu. Ketika air laut itu disibak, berarti kan dasarnya kan kelihatan. Terus kita jalan di situ, berarti di kanan kita dan di kiri kita itu air kayak di dalam akuarium, tapi nggak ada kacanya. Mungkin pernah ada yang ke SeaWorld atau sejenisnya, baik yang di Indonesia maupun yang di Singapura maupun di Timur Tengah. Itu kan kita di dalam akuarium kan, ada terowongan, terus kita jalan di atasnya ikan-ikan kan. Nah, bayangkan seperti itu, tapi nggak ada kacanya. Siapa yang bisa bikin begitu? Jadi orang-orang rombongan Bani Israel itu ketika lewat kan jalan kaki mereka, turun jauh, itu bukan sedekat itu, jauh jalan di dasar laut di mana airnya ditahan oleh sesuatu yang tak kelihatan. Itu kuasanya Allah. Lewat sendiri ngeliatin ikan. Dan air laut yang begitu banyak lewat, itu kira-kira efeknya kepada iman. Kalau imannya ada, itu efeknya harus kuat. Ketika sampai di sebelah sana, air itu tetap menganga. Kenapa? Mancing datangnya Firaun. Ternyata ini fenomena alam, kata Firaun, ya kan? Kita juga bisa lewat. Kalau mereka bisa lewat, kita bisa lewat. Otak Firaun itu udah gak mikir lagi, ini kan jebakan. Kalau dia benar-benar jenderal kan mikir, wah ini jebakan ini. Tapi otaknya otak membangkang, memang sudah masuk detik akan dihukum. Masuk dia ke situ, sudah masuk semua baru tutup semua. Jangan dibayangkan mereka cuma hanyut ya. Kalau mau lihat itu, gimana jelasin itu pakai fisika. Jadi kalau ada kendaraan atau barang di dasar laut, terus ditimpakan air di atasnya, itu harus dihitung tekanan sampai ke
lautnya itu berapa himpitannya. Makanya kalau kita menyelam sampai ke dasar lautan itu, kalau nggak pakai alat-alat, pecah paru-paru, pecah seluruh komponen badan, jadi mati. Tapi di tengah kehancuran itu jasad dari Firaun selamat. Itu kan ayat-ayat Allah semua itu. Nah, saya harus visualisasikan supaya jangan cuma jalan. Nah sekarang kebayang gak orang yang melintasi air yang ditahan itu sampai ke sebelah sana, sempet-sempetnya nolak perintah Allah. Ekstrim itu, habis ditolong terus membangkang. Kayak kita baru bantu orang, terus kita bilang tolong kesini, orang itu gak mau. Kan kita kesel, baru aja dibantu, tiba-tiba nolak. Nah di sini sudah di warning sama Nabi Musa, ya, wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Sudah dikasih warning, jangan kalian membangkang kepada Allah, jangan kalian mundur dari perintah Allah, kalian akan merugi selama-lamanya. Apa jawaban mereka? Qalu, di ayat berikutnya ayat 22. Qalu ya Musa. Mereka berkata semuanya, wahai Musa, inna fiha, di tanah negeri itu, qauman jabbarin, ada kaum yang bengis. Jabbarin itu bengis, mengerikan, kasar, semuanya jabbarin. Makanya ada nama asma Allah Al-Jabbar. Itu hanya ditujukan Allah kepada mereka yang membangkang, kepada mukmin kan. Lalu Jabbar itu untuk semua orang habis semuanya. Makanya ada asma Allah, ada sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang hanya ditunjukkan kepada orang yang membangkang. Untuk enggak kepada semua orang. Habis kita Allah tunjukkan Al-Jabbar. Baru letak dikit di bumi aja, kita udah kabur sedunia. Baru letak dikit antara Hatay ke Haman Marash, satu. Baru letak dikit ibaratnya dalam hitungan dunia. Puluhan tahun itu nanti recovery. Gimana kalau Allah letakkan semuanya sekaligus? Kita nggak bisa saling bantu. Kalau ini kan letak di satu tempat, datang dari Eropa, datang dari mana-mana, datang dari Filipina, dari Taiwan, dari Jepang, dari Indonesia datang. Kalau letak semua sekaligus, siapa yang nolong? Jepang tahu kenapa mereka bantu cepat? Karena negerinya biasa kena gempa. Taiwan juga. Jadi negeri-negeri yang pernah kena gempa tahu persis itu susahnya, makanya mereka datang. Hebatnya di situ ya. Makanya kita harus husnuzon bahwa setiap orang itu punya potensi baik. Tinggal kapan dia masuk dapat hidayahnya. Semua yang datang ke sana itu yang relawan-relawan itu, baik yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan, itu orang-orang yang berpotensi baik semua. Jadi jangan kita judge negatif. Sekalipun yang bawa anjing, karena bawa anjing itu untuk nyari orang-orang di bawah-bawah reruntuhan yang penciuman manusia nggak bisa. Untungnya dibawa ke sana itu mazhab fikih yang berlaku di Turki itu Hanafi. Jadi megang anjing dan sebagainya tidak masalah. Kalau di Indonesia kita mungkin ada protokol tambahan. Kalau mazhab Syafi'i, megang kulitnya itu sudah najis. Kalau mazhab Hanafi tidak, kalau kena liurnya baru najis. Jadi jangan kaget kalau kita lihat orang Turki megang anjing itu kita kan gitu langsung dia. Ya bisa jadi kan dia tahu fikih atau sama sekali dia tidak tahu itu lain urusan. Jadi Pak William juga bisa menjelaskan bahwa orang Turki tidak semuanya religius kan. Jadi bisa jadi dia melakukan itu karena tahu, atau bisa jadi dia melakukan itu karena nggak tahu. Itu harus diukur lagi, diteliti lagi gitu. Itu lain, bukan topik saya. Nah, apa kata-katanya? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan bukan lam, bukan ma, bukan lam. Lan never, bahasa Indonesianya tidak pernah. Kami tidak akan pernah mau masuk ke negeri tersebut hatta yakhruju minha, sampai Allah keluarkan dari situ orang-orang Jabbarin tadi. Fa yakhruju minha, kalau mereka sudah keluar, fa inna dakhilun, baru kami masuk. Itu sifat asli Bani Israel. Tidak mau capek, gak mau repot, gak mau berjuang.
tapi mau ikut memetik kemenangannya. Jangan sampai ada di barisan kaum muslimin ini yang tidak mau berjuang, yang tidak mau capek, yang tidak mau berdarah-darahnya, tapi nanti kalau sudah tiba malam penghargaan muncul. Kan sering begitu tuh. Yang jibaku, yang turun, yang keringetan, yang capek, bahkan mungkin yang berdarah-darah, nggak dipanggil ke podium. Yang naik ini kita lihat siapa dia ini. Kok di lapangan nggak kelihatan tapi dapat medali. Ya walaupun yang turun tidak semuanya cari medali ya. Cuma kan penghargaan itu harusnya diletakkan kepada yang pantas mendapatkan. Jadi kata mereka kami nggak bakal masuk. Dilanjutkan lagi di ayat 24, qalu ya Musa, mereka berkata kepada Musa, inna lan nadkhulaha abadan. Kami karena ternyata Allah tidak mau. Loh, enak banget, udah diselamatin. Sudah diselamatkan dari Firaun, dari kejaran Firaun. Tinggal masuk satu tahap lagi ibaratnya ngalahin Jabbarin aja. Yang pastinya kalau mereka taat pasti dibantu sama Allah. Tak mungkin tidak dibantu sama Allah SWT. Tapi mereka tidak mau, maka Allah tidak keluarkan kaum Jabbarin itu. Diikuti sekarang maunya apa? Karena kata mereka inna la nadkhulaha, kami tidak akan masuk abadan selama-lamanya. Mereka mengutuk diri sendiri. Madamu fiha, selama orang-orang itu masih di sana. Lancangnya dan kurang ajarnya itu terekam di ayat yang sama, ayat 24 ini bagian terakhir. Apa mereka katakan kepada Musa dengan lancangnya? Jadi kalau mereka biasa ngomong kayak begini dengan nabinya, wajar kalau mereka kalau ngomong dengan kita kayak menghadapi sampah. Mereka memperlakukan nabinya saja begini, fadhhab, pergilah. Filamar itu fadhhab, anta. Di mana-mana kalau kita ngomong sama orang yang kita muliakan, gak usah nabi, orang yang kita muliakan aja, kita memanggilnya dengan antu, walaupun itu tuh jamak, itu ta'zim, itu penghormatan. Tidak secara kaidah bahasa benar anta satu orang lagi. Tapi fadhhab anta, pergilah engkau Musa, wa rabbuka, berangkatlah kau bersama Tuhan, faqatila, berperanglah kalian berdua. Inna hahuna, kami di sini qa'idun, duduk sambil nunggu. Ada nggak yang begitu? Tipikal manusia itu ada di Indonesia juga. Di barisan kaum muslimin suka ada. Yang kalau kerja baik ya kelihatan sebentar, terus kemudian akhirnya ngasuh, minum, makan. Terus nanti kalau yang bawa kamera datang kerja lagi gitu kan, yang kamera pergi minum lagi gitu kan. Breaknya banyak banget ya, breaknya banyak banget. Tapi itu masih bagus karena masih turun. Yang enggak itu yang enggak kelihatan sama sekali. Jadi bahasanya ingat ayat 24 surat Al-Maidah dari 20 sebenarnya, 21 sampai 24, fadhhab anta wa rabbuka. Jadi Nabi dengan Allah itu diangkat dua orang. Allah di mana posisinya? Diturunkan ke derajat manusia. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Kalian berdua. Ngomong sama Allah aja pakai kalian. Kalian berdua berperang. Jadi mereka maunya Nabi Musa dan Allah memerangi Jabbarin supaya kalah, supaya hancur, nanti mereka tinggal, kalau bahasa Jawa itu lenggang kangkung. Ngerti? Jalan santai. Wah, udah beres urusan. Ya, mana pitanya? Tinggal berhenti. Udah selesai masalah kan? Ada yang begitu. Ya, jadi waspada. Ya, seperti itu. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Nah, itu selesai sebenarnya bahan saya. Karena waktunya juga sudah selesai. Sebenarnya setelah ini ada klaim-klaim Israel tentang bahwa mereka harusnya, tapi ini udah lebih politis. Jadi saya kecuali ada pertanyaan di situ, ini saya harus sebagai data. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lewat dari waktunya. Sebentar lagi sudah habis waktu isyraq. Gimana kita mau sholat isyraq dulu atau kita tanya jawab? Gimana? Terserah. Saya minum dulu sampai bapak-bapak ibu-ibu mikir.
sholatnya duha, bukan isyraq. Sama aja bagus, dua-duanya sunnah. Jangan mentang-mentang yang satu ada ini apa namanya pahala haji dan umroh ini. Duha juga gini. Dan itikaf tadi niat itikaf nggak? Niat kan? Ya, saya lupa ngetik. Itikaf dapat ada poin, ada pahala. Terserah saya ikut rombongan, ikut jamaah. Kita langsung tanya jawab. Kalau ada tanya jawab kita selesai. Ada nggak yang mau nanya? Cukup. Selesai. Ibu-ibu ada yang mau nanya nggak?